Halo Studio Lovers, siapa sangka nih bambu yang diketahui hanya sebagai bahan sederhana, di zaman yang sekarang ini oleh orang Indonesia malah dimanfaatkan untuk membangun jalan tol atas laut. Ide kreatif ini sukses terimplementasikan di sepanjang ruas pantai Semarang Demak. Nah, dari hasil riset, konstruksi dan pengujian oleh PT LAPI ITB, kendaraan roda 4 atau lebih bisa melintas di atas rakit bambu tersebut. Nah, kira-kira seperti apa ya cara kerja pembangunan tol laut dengan menggunakan bambu? Agar tidak penasaran, yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Hanya menggunakan dua pola. Studio Lovers, pada dasarnya jalan tol konvensional adalah jembatan panjang dan ditopang oleh banyak tiang panjang berupa beton. Nah, bagaimana jadinya kalau tol harus dibangun di permukaan air? Faktanya nih Studio Lovers, bisa terjadi berkat kreasi dan inovasi PT LAPI ITB yang dipimpin oleh Andi Kurnia Kartawirya. Perlu diketahui nih Studio Lovers, LAPI merupakan badan usaha milik Institut Teknologi Bandung yang berdiri sejak tahun 2004. Nah, di proyek Jalan Tol Semarang Demak, LAPI bertindak sebagai perencana rincian teknik akhir Jalan Tol Seksi 1 Semarang Sayung. Hanya bermodal bambu, sebuah jalan tol laut sudah bisa mengapung dari perairan Semarang hingga Demak sepanjang 6 km. Cara kerjanya pun nyatanya tidak serumit yang dipikirkan oleh orang-orang Studio Lovers. Batang-batang bambu hanya perlu dirangkai menjadi dua pola. Nah, yang pertama nih dirangkai memanjang untuk ditancap sebagai pancang. Dan yang kedua, bambu rangkaian untuk dihamparkan seperti layaknya rakit. Sungguh ide yang cemerlang ya Studio Lovers. $10 juta batang bambu. Studio Lovers, proyek tol Semarang Demak khususnya ruas Semarang Sayung memanfaatkan setidaknya 10 juta batang bambu sebagai struktur dasar konstruksi tol. Penggunaan jutaan batang bambu di proyek tol ini untuk mengatasi lahan tanah lunak. Selain itu, ruas tol yang sebagian berada di atas laut juga berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir rob. Nah, bambu berperan bagi berdirinya struktur tanggul dan konstruksi jalan tol, sebab jalan tol sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir saat pasang laut atau rob menuju ke daratan kota Semarang. Nah, konstruksi yang terintegrasi antara jalan tol dan tanggul laut adalah yang pertama diterapkan di tanah air. Wah, benar-benar menakjubkan ya Studio Lovers. Mengapa bambu? Studio Lovers, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih mesti bambu? Nah, Andi Kurnia selaku pemimpin proyek sengaja memakai bambu untuk menaklukkan kondisi tanah yang sangat lunak bekas tambak udang dan bandeng di lokasi infrastruktur. Ini sekaligus memperbaiki kondisi tanah pada ruas Semarang Sayung. Konstruksi seperti ini pernah diterapkan LAPI ketika ikut dilibatkan dalam pembangunan pelabuhan Kali Baru, Tanjung Priok, Jakarta pada tahun 2012 silam. Nah, dalam skala pekerjaan yang berbeda nih, bambu juga pernah diaplikasikan untuk menjinakkan tanah yang sangat lembek saat pembangunan sirkuit Formula E Ancol, Jakarta pada bulan Maret 2022 lalu. Jadi sudah teruji ya Studio Lovers. Cara kerja. Studio Lovers, sebelumnya di awal telah dibahas ya secara ringkas cara kerja dengan menggunakan dua pola. Nah, berikut akan dijelaskan cara kerja secara konkret sehingga bambu bisa dipakai di proyek tol laut ruas Semarang Sayung. Jadi, sebanyak 7 batang bambu diikat menjadi satu kemudian ditancapkan. Jarak setiap bambu yang diikat itu sekitar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Ada lagi batang-batang bambu yang disusun dan diikat kemudian dipasang dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan atau dicerucuk tadi.
Tiap ruas ikatan persegi panjang yang membentuk rakit bambu itu terdiri dari 4 batang bambu. Hamparan bambu yang diikat ini nih Studio Lovers sepintas mirip bentuk rakit bambu. Nah, jarak setiap satu rakit dengan rakit yang lainnya sekitar 40 cm. Lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk, yaitu 150 meter. Pekerjaan belum selesai karena hamparan harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu. Setiap satu lapis rakit bambu nih selesai dihamparkan selebar 150 meter, maka diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya. Lalu dihampari kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras pasir laut. Begitulah berulang-ulang hingga total 17 lapis. Nah, karena itu Studio Lovers, konstruksinya sangat kokoh. Dijamin tak akan lapuk. Studio Lovers, Andi Kurnia menjamin konstruksi bambu ini tidak lapuk dimakan air, asalkan di bawah tanahnya nih tidak terjadi perubahan yang ekstrim, dari basah ke kering. Ia menyatakan tidak perlu tiang panjang lagi untuk konstruksi ini, lantaran sudah sangat kuat dan membentuk tembok yang berfungsi sebagai tanggul laut dan jalan tol sekaligus. Agar tetap pada posisinya nih Studio Lovers, konstruksi unik yang baru pertama diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia ini akan diberi penahan tiang panjang saat melintasi alur Sungai Sayung. Hal ini berfungsi untuk menahan supaya konstruksi bambu tidak longsor ke sungai. Lalu, untuk menciptakan megastruktur seperti itu, hanya diperlukan batang-batang bambu sepanjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm, atau kira-kira sudah berumur 3 tahun. Tidak perlu jenis tertentu karena semua jenis tanaman bambu bisa dilibatkan. Wah, benar-benar deh ide brilian ini karya anak bangsa loh Studio Lovers. Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang pembangunan jalan tol laut ruas Semarang Demak yang menggunakan bambu. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!